Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan kalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami sudah memuji, menyembah Tuhan, bersaksi, boleh saling mendoakan dan kami boleh berdoa di hadapan Tuhan, membawa segala pergumulan gereja kami, jemaat kami, secara komunal, biarlah Tuhan sendiri Engkau Allah yang berperkara atas setiap apa yang kami doakan. Biarlah turut campur tangan Tuhan, boleh kami rasakan, sehingga ada kesaksian yang hidup, yang boleh memuliakan kembali kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan tolong pimpin waktu ke depan, kalau kami sebentar akan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa, mari Tuhan tolong beracara atas setiap hati dan pikiran kami. Pimpin dalam setiap perkataan hamba-Mu ini dan terlebih lagi untuk teknologi yang kami gunakan, untuk device hamba-Mu ini yang terbatas. Tuhan tolong urapi, penuhi dengan kuasa-Mu, biarlah sampai selesai kebenaran firman Tuhan. Bolehlah kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, eh, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal 1 ya. Kita akan baca, saya akan bacakan buat setiap kita dalam Mazmur 1 pasal 1 sampai ayat 1 sampai ke 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukan berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke. Saya mungkin kita sudah pernah mendengar banyak kali ya mengenai Mazmur 1 ini. Hari ini saya bicara mungkin di dalam lensa pemuritan, ya, lensa pemuritan. Eh, Mungkin saya juga nggak bahas mengenai bagaimana konteks sejarah Mazmur ini ditulis, karena Mazmur ini ditulis dengan sebuah keunikan sebenarnya. Kalau kita perhatikan nanti kalau yang belajar gitu ya, mungkin kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis juga eh, sebagai apa ya, ditulis berdasarkan dari abjadnya bahasa Ibrani. Kalau kita misal abjad kita dari A sampai Z, jadi dia dia berurutan tuh ya, ditulisnya dengan abjad mereka gitu ya. Jadi ini keunikan tersendiri dan punya meaning dan nggak membahas hal itu. eh, Mazmur 1 ini kita lihat bahwa ini sebenarnya sebagai pembuka ya, pembuka atau prolog bagaimana ketika bangsa Israel dari pembuangan ya, pasca pembuangan lalu dibuka dengan kata berbahagia ya, berbahagialah ya. Di sini sebenarnya satu gerbang gitu ya untuk bangsa Israel bisa menikmati kebahagiaan yang Tuhan janjikan, pengharapan yang ada kalau kita lihat di dalam Mazmur itu, di dalamnya tuh ada doa, ada pergumulan, ada janji Tuhan, ada pengharapan, ada eh, satu tindakan nyata yang Tuhan kerjakan ya. Jadi diingat kembali masa lampau. Nah, ini bagaimana menikmati Mazmur ini ya. Bangsa Israel dibuka dengan prolog, pasal 1 dan 2 ini diikat dengan kata berbahagialah ya. Nah, kita akan coba memperhatikan kata berbahagia ini supaya kita juga tahu ya, di sini kita di tengah-tengah tadi kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya, tetapi kita juga ingat bahwa ada Tuhan pemelihara hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang pertama, ayat-ayat awal tadi, itu ada satu gestur yang kita mungkin sudah sering ya. Ini pembahasan klasik ya. Mungkin saya hanya mengingatkan saja bahwa ada gestur dari kata berdiri ya, dari berjalan, yang tidak berjalan ya. Terus yang tidak berdiri dan yang tidak duduk. Nah, ini kan ada gestur yang tidak berjalan. Berjalan kan pindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu dikatakan
berjalan karena berpindah dari titik satu ke titik akhir, titik awal ke titik akhir itu ada satu pergerakan atau perpindahan, berjalan. Lalu berdiri itu stay, tidak bergerak, tidak berpindah gitu ya. Dan duduk itu sudah lebih kepada kalau paku ini sudah menancapkan gitu ya, sudah tertancap ya. Kalau paku itu sudah tertancap. Nah, ini gestur ini saya lihat bahwa kehidupan manusia di luar dari anugerah Tuhan, anugerah khusus tentunya, anugerah Allah mengenai keselamatan, itu dosa itu sifatnya progresif kalau kita perhatikan, ya. Dari berjalan, berdiri, lalu duduk. Ini semacam satu perlawanan, ya. Perlawanan yang dari berjalan ini kan mungkin sepertinya sifat kompromi, ya. Sifat kompromi, lalu mengambil satu perlawanan secara pasif, saya mengatakan kalau berdiri ya. Orang tidak lagi mau dipimpin, dia mau memiliki independensi gitu kan. Dia mau stay ya dengan keputusan dia misalnya gitu ya. Ini kan perlawanan secara pasif. Nah, ketika dia duduk memutuskan gitu ya, itu perlawanan secara aktif ya. Perlawanan secara aktif. Nah, ini gambaran ini pernah dialami kalau kita kembali kepada perjanjian eh, lama yang awal, kisah kejadian gitu ya. Di awal-awal kisah ini perjanjian lama ditulis, itu kita ingat kembali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika Hawa ya sudah mulai kompromi terhadap perkataan yang lain, yaitu perkataan si iblis lewat ular. Lalu ketika itu dia mengambil satu keputusan pribadi ya untuk berdiri. Kalau kita lihat ya kan tadi awalnya hanya bincang-bincang biasa seperti orang ya kalau kita jalan-jalan lihatlah gitu kan, lihat sana sini ya. Ini saya coba memahami gestur dulu ya. Jadi ketika Hawa gitu sudah mulai eh, berbicara gitu ya, angkat suara, berkompromi dengan ular, berbincang-bincang, lalu dia pikir menimbangkan sesuatu. Oh gitu ya. Oh saya ternyata bisa seperti Tuhan ya. Oh Tuhan nggak mau saya jadi seperti dia ya. Dan lain sebagainya itu satu apa eh, pemikiran yang akhirnya dia coba pertimbangkan gitu ya. Pertimbangkan lalu kita tahu akhirnya dia memutuskan untuk mengambil buah pengetahuan yang baik dan itu dan dia makan. Dan dia berikan kepada Adam ya. Jadi artinya Adam dan Hawa tuh pada waktu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu wujud dari perlawanan Allah ya, wujud dari perlawanan Allah atau memberontak daripada Allah. Dan ini kesadaran pribadi mereka. Jadi waktu kita berdosa nih jangan kita pikir, wah saya kan nggak sadar saya kilaf. Mereka nggak gitu loh. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tuh bukan karena mereka kilaf. Bukan karena, aduh, saya nggak sengaja nih kegigit gitu kan. Saya nggak sengaja nih waktu misalnya metik buah lain di sekitar sana lalu jatuh, terus pohonnya jatuh gitu kan. Waktu saya ambil, saya cobain, saya nggak tahu kalau itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nggak gitu ceritanya. Nggak gitu. Kenapa? Karena dia sadar. Di situ ada satu pertimbangan, di situ ada satu diskusi. Di situ ada satu kesadaran yang real gitu ya, yang dihadapi oleh mereka gitu. Apakah Adam tidak tahu bahwa yang diberikan eh, apa Hawa kepadanya itu adalah buah pengetahuan yang baik dan jahat gitu kan? Tentu Adam tahu. Dan beberapa penafsir meyakini bahwa sesungguhnya Adam juga sebenarnya tergoda gitu ya. Tapi dia coba untuk menahan ya. Tetapi begitu ada kesempatan ya, begitu ada kesempatan dalam hal ini, oh iya Hawa yang kasih ke saya. Dia ada semacam apa ya reason gitu ya, ada semacam reason untuk melindungi dirinya sebenarnya jadinya. Jadi hal ini yang akhirnya saya melihat bahwa disimpulkan ini dengan kesadaran ya, dengan kesadaran. Jadi ketika kita tahu bahwa Adam pertama gagal, Adam pertama ini gagal. Karena apa? Ada satu dosa itu yang sudah memberikan apa ya progresif ya, menarik mereka. Akhirnya mereka pun bersembunyi ya, bersembunyi. Mereka membuat daun dan cawat lain sebagainya. Mereka bersembunyi. Bayangkan ya, sebenarnya kan kegelapan yang menarik mereka. Jadi dosa itu menarik manusia gitu loh. Yang sudah jatuh ini ditarik karena nggak memiliki daya apapun lagi. Ya, tidak memiliki daya apapun lagi. Nah, kembali Mazmur ini
mengingatkan kembali bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel jatuh bangun ya di dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan. Nah, diingatkan kembali bahwa dimulai dengan kata berbahagia ini dan juga ada dua jalan. Diingatkan kembali ada dua jalan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ada dua jalan yang akhirnya bangsa Israel boleh diingatkan kembali. Gestur ini akhirnya dipulihkan kembali oleh Kristus, ya. Kristus itu yang tidak berjalan ketika kita tahu bahwa pada waktu di dalam perjanjian baru Kristus waktu setelah dibaptis ya lalu dicobai oleh iblis di padang gurun. Ini kan satu kontras ya. Ketika Adam dan Hawa dicobai oleh iblis ini di dalam Taman Eden ya, di Taman Eden. Lalu Kristus di padang gurun yang tidak ada apa-apanya dengan background yang sangat kering yang sangat apa ya, ya tidak ada apa-apanya ya, kerontang gitu lah. Sedangkan di Adam dan Hawa itu di tengah-tengah Taman Eden yang penuh dengan segala kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, sedangkan ketika Kristus dicobai, mungkin kalau kita secara logika, ya karena nggak ada apa-apa di sekitar, dan ada satu kebutuhan bahwa Kristus pada waktu itu lapar. Ya. Kristus lapar. Dan kayaknya make sense kalau dia butuh makanan, ya reasonable lah, punya alasan yang kuat dibanding Adam dan Hawa pada waktu itu ada kelimpahan, ada buah-buah yang lain, sepertinya nggak masuk logika kalau dia ambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, kira-kira gitu ya. Jadi kalau Kristus kita bandingkan, justru Kristus harusnya lebih memungkinkan untuk dia memperoleh sesuatu makanan gitu ya, karena dia lapar dan di sana tidak ada pilihan apapun. Dan Kristus punya kemampuan untuk mengubah batu jadi roti, punya kemampuan itu. Tetapi alasan yang begitu kuat pun Kristus tidak jatuh, ya. Kristus tidak jatuh. Tapi Kristus justru memberikan satu istilahnya perlawanan ya. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Ya. Jadi inilah satu perlawanan yang akhirnya kita mengetahui bahwa Kristus tidak berkompromi terhadap dosa, terhadap iblis ya yang menjatuhkan dia. Jadi ini yang perlu didengar. Jadi di tengah-tengah hiruk pikuk kita gitu ya, suara-suara ini banyak gitu ya. Kalau kita di tengah-tengah kejadian kita misalnya ya, oh ya ekonomi lagi sulit misalnya gitu ya. Lalu kita melakukan satu transaksi yang sebenarnya, wah ini dibilang mens area nih, misalnya ada mens areanya. Mungkin kita akan kompromi. Mens area artinya bisa ada satu kayaknya dibilang dosa enggak, dibilang langgar enggak, ilegal ilegal antara ilegal dan ilegal, legal dan ilegal gitu ya. Nah ini mungkin kita juga bisa jatuh dalam kompromi ini. Ya, mungkin kita bisa karena reasonable, karena beralasan gitu loh. Ada satu cukup alasan yang kuat. Dan ini apa ya area abu-abu, apalagi area abu-abu. Nah ini kita akan mungkin terombang-ambing ya. Mungkin kita akan satu karena himpitan dari ekonomi, misalnya himpitan dari lingkungan, akhirnya dihimpit dengan budaya yang ada. Yang lain juga lakukan itu dan biasa-biasa saja, misalnya gitu ya. Misalnya ya nyogok polisi atau apa gitu ya kan kadang kita biar mau cepet aja gitu kan karena budaya kita juga begitu kok orang lain juga lakukan itu kok gitu ya kemarin Ricky pernah bersaksi ya yang bikin SIM misalnya gitu kan kita pakai jasa orang gitu ya untuk tanda petik pakai jalur itu dan sebagainya karena dihimpit oleh lingkungan budaya yang sudah terjadi ya seperti ini gitu jadi kita kayak nggak berasa juga bersalah-bersalah amat lah istilahnya gitu kan karena di tengah-tengah ini dan reasonable kok gitu kan dan kita juga butuh cepet kok gitu kan dan kita juga nggak salah-salah amat kok dan hal-hal kayak gitu akhirnya memberikan kita memberi ruang buat akhirnya kita bisa saja nanti jatuh gitu ya lebih jauh lebih dalam lagi karena dosa itu akan menarik begitu rupa dari gestur yang begitu agresif untuk menarik setiap kita mencobai setiap kita ya. Nah, ketika kita kembali lihat bahwa gestur ini Kristus sebagai Adam kedua coba untuk melihat bahwa ini loh yang dikatakan berbahagia. Jalannya ada dua. Adam pertama gagal mengikuti jalan orang fasik. Tapi Adam kedua, Kristus, ya, jalan orang benar, jalan yang benar, yang tidak berkompromi,
yang justru gesturnya kebalik ya, yang saya akan coba bahas di bagian keduanya, yaitu ketika metafora ayat ketiga ya saya bacakan dulu. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Nah ini sebuah metafora pohon gitu ya. Kalau kita perhatikan pohon itu gesturnya itu justru tidak berpindah dulu ya. Dia nggak boleh berpindah ya. Dia makhluk hidup yang bukan binatang yang bisa bergerak berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Tapi kalau tanaman, pohon itu nggak berpindah-pindah. Ya, jadi benih itu harus ditanam atau katakanlah tunas gitu ya, ditanam di satu tempat satu titik dan dia harus menetap terlebih dahulu. Dia harus tertancap terlebih dahulu. Dia harus berakar terlebih dahulu. Ini berbanding balik dengan gestur yang tadi di awal, berjalan, berdiri, lalu duduk. Tapi gestur ini berbanding terbalik. Justru dari tertancap dulu, dari berdiam diri dulu. Akhirnya tumbuh ke atas secara vertikal, seperti orang berdiri gitu ya, bertumbuh, lalu bergerak dalam arti menghasilkan buah, ranting, daun, terus bergerak, ya, menghasilkan buah, ya. Nah ini gesturnya terbalik. Ya, gesturnya terbalik. Ini keindahannya Mazmur tuh dalam metafornya menggunakan pohon gitu ya. Karena memiliki gestur yang berbanding balik. Nah, secara kalau pakai landscape-nya pemuritan ya, kita ada dua hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah refleksi dan transformasi. Seseorang akan katakanlah breakthrough ya, untuk dia bisa mengalami sebuah transformasi. Itu nggak mungkin terjadi, transformasi itu terjadi kalau tidak ada refleksi. Kalau tidak benar-benar refleksi secara mendalam setiap kita nih pribadi nih, orang nggak akan berubah. Ya. Tapi kalau orangnya terus merefleksikan dirinya, maka dia akan terus mengalami satu perubahan, perubahan, dan perubahan. Maka selalu kita diajarkan untuk setiap kita gitu ya, kalau di kelas gitu ya. Kita tuh ada namanya kita refleksi diri, jadi mengkoreksi diri. Materi-materi pembelajaran ini apalagi P4 lebih lebih dikhususkan untuk tahu siapa diri saya, tahu betapa gelapnya hidup saya, the dark side-nya saya, sisi gelapnya saya. Itu kita dibongkar. Kita ada satu kuesioner yang kita jawab dan akhirnya ini loh kamu gitu ya. Itu sebagai bagian dari koreksi dulu diri. Supaya kita bisa benar-benar mengenal diri kita, lalu kita tahu gitu loh, berharap berpegang kepada Allah karena kita tahu gitu, nggak bisa saya ini, nggak bisa saya, butuh anugerah Tuhan. Karena kita tahu tadi sifat dari gestur dosa itu tarik progresif, dari berjalan berdiri lalu duduk gitu. Kita ditarik begitu rupa, maka kita nggak bisa lawan gitu. Maka kita perlu menyadari diri kita, saya seorang yang berdosa, Tuhan tolong saya. Itu akar gitu ya. Karena tanaman itu harus berakar ke dalam dulu, baru dia bisa bertumbuh ke atas. Dia akan berdiri tegak lurus gitu ya. Itu karena berakar terlebih dahulu, karena duduk dulu. Kita coba menginternalisasi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang tadi di bagian pertama, yang merenungkan, yang kesukaannya adalah Taurat, yang merenungkannya siang dan malam. Ini bagaimana kita bisa menginternalisasikan diri kita gitu. Kalau kita nggak pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tadi Pak Yakub, saya setuju ya Pak Yakub bilang tadi suara contoh Reta, suara keyboardnya kecil hampir tidak terdengar, tapi suaranya merdu. Tapi orangnya tetap kecil dan imut gitu ya. Jadi ketika mendengar, iya ya, dengan segala kebisingan yang ada, ketenangan yang ada, kita pernah gak benar-benar eh, istilahnya ya duduk tenang di bawah kaki Tuhan, benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan, tidak diganggu oleh apapun. Kami di kelas pemuritan oleh Pak Yuso, kami selalu diajarkan untuk membangun kebiasaan baru gitu ya, yaitu silent prayer, diam, tidak ada apapun, hening, cari tempat yang kamu nggak bisa diganggu, dimanapun itu, entah di dalam mobil, kamu parkir, lagi nyetir kamu parkir sebentar,
atau di taman lagi olahraga kamu ambil satu tempat yang dimana benar-benar hening gitu ya, keluar dari hiruk pikuk dan silent prayer. Ya, ini yang kami diajarkan. Jadi saya pikir benar ya, kita nih sulit untuk menginternalisasi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan, punya waktu yang dikhususkan untuk merefleksi diri. Tuhan mau tegur saya apa? Tuhan mau saya ungkapkan keberdosaan saya apa? Tuhan mau bicara sesuatu untuk menegur saya di bagian yang lain, yang mana yang saya harus cari. Tuhan tolong saya. Maka kita akan ada perbaikan-perbaikan. Ada satu pertobatan-pertobatan. Minimal saya melihat ada 3 jenis kategori buah gitu ya dalam hidup kita setelah menjadi orang Kristen. Yang pertama buah pertobatan, kedua buah pelayanan, 3 buah-buah roh, ya 9 rasa. Minimal ada 3. Kalau kita tidak pernah merefleksi diri, saya rasa buah pertobatan kita stop untuk menghasilkan buah pertobatan. Kita berasa sudah, oh saya sudah belajar, apalagi kami yang di akademisi, seringkali udah berasa udah hebat gitu ya. Apalagi kalau udah di launching jadi hamba Tuhan, sudah lulus tesis dan sebagainya. Kita sudah berasa bahwa saya ini eh, mitranya malaikat, tanda petik gitu ya. Mitranya malaikat, malaikat bahkan di bawah saya gitu ya. Saya ini hamba Tuhan yang jauh dari segala kelemahan misalnya. Kita udah berasa hebat. Oh, saya tahu kok bagaimana mengantisipasi dosa ini, dosa itu, segala macam. Mungkin kayaknya kita hebat gitu. Nah, ini celaka. Ya, ini sudah celaka. Kita sudah mengabaikan eh, ke kebergantungan kita kepada Allah. Kita coba untuk di dalam knowledge kita pikir sudah berasa itu. Tadi kalau lihat kita gestur dari berjalan, berdiri dan duduk gitu ya, itu satu gestur yang dari eh, kognitif menjadi afektif menjadi konaktif, ya. Dari sekedar dari kepala gitu kan, lalu timbul niat, lalu eh, melakukan aksi nyata, ya. Nah, ini bahaya, ya. Kita bisa jatuh dalam hal-hal yang demikian. Maka penting bagi setiap kita untuk kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk memiliki waktu yang sungguh untuk menginternalisasi nilai kebenaran firman Tuhan dan mengadakan satu pengoreksian diri, refleksi diri secara mendalam. Sehingga kita boleh berdiri tegak seperti pohon yang begitu akarnya makin dalam, makin mengambil unsur hara di dalam tanah, dan akhirnya menyerap sehingga mengalami pertumbuhan secara vertikal. Ini dimulai dengan vertikal dulu ya, hubungan kita dengan Allah. Kita dengan diri kita kepada Allah. Nah, makanya Pak Yakub selalu bilang mengenal diri, mengenal Allah, ya, ada bukunya. Jadi kita dituntut untuk seperti itu sebenarnya. Membangun hubungan kita secara pribadi vertikal dengan Allah. Itu dimulai dari seperti itu. Duduk lalu berdiri. Tumbuh ke atas seperti orang berdiri. Lalu bergerak, berjalan artinya menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Nah, berbahagia ini, kata yang diambil ini sebenarnya bahagia karena hidup kita selaras dengan maunya Tuhan. Nah, ini berbahagia ini ya. Kalau kita lihat kan kayaknya secara literal kan enak ya. Tidak pernah layu, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ini kita langsung berorientasi pada sesuatu yang sifatnya fisik ya, sifatnya materi. Ya saya kayak dagang, selalu untung mulu, selalu rame misalnya gitu ya. Kita selalu eh, terafiliasi otak kita kalau dikatakan berhasil tuh nyangkutnya hal-hal yang material ya. Padahal tidak. Maksudnya berbahagia yang dimaksudkan di dalam Mazmur ini adalah kebahagiaan yang dimana ketika hidup saya selaras dengan maunya Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, ini berbahagianya, ya. Berbahagia ini yang harus kita dapatkan sebenarnya, yang Tuhan janjikan. Jadi pohon yang di sini bukan serta-merta metafora yang dicomot begitu saja ya, Bapak Ibu ya. Enggak. Jadi saya lihat metafora ini metafora yang justru eh, versus daripada gestur yang di atas tadi, ya, dari berjalan berdiri duduk kembali kepada enggak dari duduk dulu.
engkau bisa berdiri dan berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan, dengan maunya Tuhan. Kamu akan menghasilkan segala sesuatu yang akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Dan engkau akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ini gestur yang sangat berbeda. Ya, gestur yang sangat berbeda. Kalau kita lihat lagi, kalau kita mengulik lagi, dibandingkan dengan metafora yang berikutnya adalah sekam ya, yang tidak berakar, yang akhirnya seperti ditiup gitu ya, yang tidak ada bobotnya, itu binasa ya, itu binasa, itu menuju satu kebinasaan. Tetapi kalau kita di dalam pohon yang ditanam oleh Kristus itu kita melihat bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini dikatakan mengenal, bukan Tuhan tahu jalan orang benar, enggak, tapi Tuhan mengenal. Tuhan mengenal, artinya ada pemeliharaan Tuhan, ada satu pimpinan Tuhan, ada satu tuntunan Tuhan. Tuhan nggak lepaskan. Pohon yang dimaksud di dalam Mazmur ini juga bukan pohon liar, Bapak Ibu ya. Yang oke lah mau hidup-hidup, mau mati-mati. Bukan. Pohon yang dimaksud di sini adalah pohon yang emang seperti kita nih diambil, lalu emang dikhususkan ditanam gitu. Sama perumpama pada waktu pohon ara dibawa ditanam di dalam kebun anggur. Ya. Jadi yang sengaja dipelihara, intervensi yang sengaja Tuhan kerjakan, ya. Bukan pohon liar ya, ini sekali lagi bukan pohon liar yang asal-asalan kita oh ada metafora Mazmur waktu menulis oh, ada pohon nih oh saya pakai metafora pohon. Tidak. Di dalamnya ada emang kesengajaan yang pohon yang sengaja Tuhan tanam dan Tuhan pelihara, ini intervensi daripada Allah. Jadi waktu kita berhasil gitu ya, itu pun kita harus kembali kepada memuliakan Tuhan. Karena kita tahu, sadar bahwa Tuhan yang bisa bikin saya sampai sejauh ini Tuhan. Ya. Sejauh ini Tuhan. Ya, saya mengulangi kesaksian saya yang tadi di awal. Saya ini berpikir ya pada sampai di titik ini saya bisa. Thank you buat doa teman-teman juga ya. Sampai di titik ini nggak gampang ya. Saya pikir kok akhirnya finally ya Tuhan pimpin sampai sejauh ini. Nggak mudah bagi saya yang Pak Yusuf juga bilang memang pergumulan kamu nggak gampang ya. Eh, Kamu punya anak tiga yang harus kamu juga pikirin studinya, punya keluarga, terus juga pekerjaan pada waktu itu kan Bapak Ibu tahu ya, pekerjaan yang sangat sulit untuk saya harus melakukan pekerjaan saya, apapun itu saya kerjakan, asal istilahnya nggak macem-macem ya, halal lah istilahnya gitu ya. Saya lakonin gitu loh. Nggak mudah ya, tapi saya pikir sampai hari ini, ya itu yang Tuhan kuatkan saya ya. Ketika saya mikir, aduh capek deh, belum mikirin tesisnya, belum mikirin akademisnya nih, materi kuliah dan sebagainya. Waduh capek berat sekali. Tapi saya selalu pikir, ya udah Tuhan tolong pimpin saya nggak bisa tuh. Saya nggak bisa. Kalau bisa sampai sejauh ini, saya bilang sama istri saya kemarin anak kami lulus gitu ya, kelulusan. Saya bilang sama istri saya nggak berasa ya, anak kita dua diluluskan dari sekolah Calvin. Ya, saya bukan bangga masalah ini ya. Artinya kami dulu punya kerinduan waktu saya ibadah di Pak Tong. Saya ngelihat, aduh dia kan apa spill mengenai sekolah Kristen Calvin ya. Terus saya bilang, iya saya kalau enak ya sekolahin anak di dalam satu lingkungan yang notabene gitu ya, teologinya kuat, ya kan? Pembelajaran teologinya kuat, anak-anak kita bakalan bisa mantep nih maksud saya gitu. Karena bagi saya pendidikan penting. Terus akhirnya kami, ya coba deh ntar kita coba daftar yuk, masukin lah sebagainya lah intinya. Nah, akhirnya ketiga anak kami tuh masuk ke sekolah Calvin, terus si Galen juga CIT masuk ke kampusnya, dan ternyata Galen ini ambasador dari Calvin Institute Teknologi, ya dia jadi ambasador. Jadi kalau Calvin lagi ada apa segala macam dia yang diutus oleh Calvin gitu ya. Dan ini satu kebanggaan tersendiri lagi. Ketika anak kami lulus yang kedua, saya bilang sama istri, gila ya kita nggak pernah berpikir bahwa siapa yang danain ini ya? Kok kita sanggup ya sampai sejauh ini danain anak-anak ya dengan segala jatuh bangunnya kita, dengan fight-nya kita, mati-matian segala macam. Tapi pikir-pikir Tuhan kok sanggupin ya gitu loh. Nah ini yang akhirnya saya lihat ya, karena kebergantungan kita kepada Allah dan saya bawa kembali emang karena Tuhan yang pelihara. Kita harus sadar bahwa ini kita pohon yang Tuhan emang sengaja tanam di tempatnya dia, yang dia benar-benar pelihara. Saya dalam hidup kita kekhawatiran kita makin kecil sebenarnya.
Ya, kekuatan itu. Tapi secara manusia saya juga menyadari ada kekhawatiran yang akhirnya kita juga nggak bisa elakkan. Tapi disinilah penghiburan kita bahwa Tuhan yang sengaja pelihara kamu. Ya, dengan sengaja Dia pilih di antara yang lain dan kamu ditanam dan kamu dipelihara, kamu dipupukin, kamu dicukupkan. Nah, ini penghiburan. Berbahagianya itu bagaimana hidup Anda dan saya seturut dengan maunya Tuhan. Kalau itu seturut dengan maunya Tuhan, jangan jangan jangankan untuk kuliah S1 ya. Kalau memang seturut dengan kehendak Tuhan, anak saya ini mau kuliah S2 si Galen ya, udah ngomongin dari sekarang. Kalau memang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan berikan, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan yang akan pelihara. Saya cuma pikir inilah penghiburan kita. Kita harus sadar bahwa secara pribadi kita nggak bisa, tapi karena Tuhan yang pelihara, karena Tuhan yang emang sengaja memelihara kita seperti pohon ini, Dia yang akan cukupkan. Nah, itu kita harus sadar di situ. Makanya waktu kita menginternalisasi nilai kekristenan kita atau firman Tuhan yang merenungkan siang dan malam ini sepanjang hari ya, dalam hidup kita. Kita akan dapat kekuatan baru. Mazmur ini dibuka dengan kata berbahagia. Ada dua jalan dikasih pilihan untuk menikmati masuk di dalam pasal-pasal berikutnya tentang doa, pergumulan, pengharapan, dan kesaksian bagi bangsa Israel atau Daud sendiri yang dilepaskan dari musuh-musuhnya. Nah, ini hal-hal yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Harapannya kita bisa kembali merefleksi diri secara tajam sehingga transformasi hidup boleh kita dapatkan gitu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hambamu terbatas dalam setiap perkataan dan setiap uraian. Saya mau percaya bahwa sungguh kami bersyukur karena Tuhanlah yang dengan sengaja memilih kami dalam kedaulatanmu, menanam kami di pohon kebun anggurmu, yang kau pelihara, engkau tanami, engkau aliri, engkau pupuki Tuhan, engkau jaga betul kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu melihat bahwa sungguh Tuhan intervensi besar dalam kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, Tuhan kami menyadari keberhasilan kami adalah karena Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Kamu ya Bapa. Di dalam nama Kudus, kamu berdoa dan ucap syukur. Amin.